Di tengah padatnya kehidupan kota, di sebuah gang yang dulu nyaris tak dilirik, perubahan justru dimulai dari langkah kecil seorang ketua RT. Apa yang awalnya dianggap sederhana, perlahan tumbuh menjadi gerakan yang tidak hanya mengubah lingkungan, tetapi juga menarik perhatian hingga melampaui batas wilayahnya. Bumi ini titipan dari cucu kita harus jaga kelestariannya, bukan warisan. Jadi kami komit bumi harus dijaga sekecil apapun dengan cara kita masing-masing. Inilah Refleksi, temukan kisah, temukan harapan. Jakarta, hiruk pikuk menjadi nafas yang tak pernah berhenti. Di balik gemerlap dan padatnya kota, terselip sudut-sudut kecil yang luput dari perhatian. Tempat persoalan sehari-hari tumbuh, perlahan dan seringkali dianggap biasa. Di salah satu sudut itulah, tepatnya di antara gang sempit RT 8 RW 4, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, keresahan itu tumbuh perlahan. Dalam diri Taufik Supriyadi, keresahan itu kemudian berubah menjadi dorongan untuk bertindak. Sebagai ketua RT, Taufik percaya perubahan tak harus menunggu kebijakan besar, melainkan bisa dimulai dari hal kecil di tingkat warga. 20 tahun yang lalu saya tinggal di sini, Gersang. Nanti bisa dilihat di website kita ya, rt08rw04 malakajaya.com. Di sana kelihatan tampang lingkungan ini sebelumnya seperti apa. Kemudian ditambah lagi dengan keilmuan yang kami miliki, ada namanya triple planetary crisis, berkurangnya keanekaragaman hayati, cepatnya perubahan iklim, banyaknya polusi udara. Itu kan harus dicegah dari tempat kita masing-masing. Makanya begitu istri saya menawarkan saya untuk menjadi ketua RT, saya langsung menyanggupi dan membuat program kerja yang 90% komit menjaga lingkungan tetap lestari, 10% diantaranya adalah transformasi digital. Kemudian selesai 70 hari, saya membuat blueprint. Blueprint ini saya buat 5 tahun ke depan, arah pembangunan RT 8, dan alhamdulillah 2025 kami bisa go internasional sesuai dengan blueprint yang saya canangkan. 2 minggu kemudian saya datangkan pemimpin tertinggi di sini, Wali Kota Jakarta Timur. Tujuannya apa? Supaya berita naik. Karena saya yakin sebagai programmer gitu ya, saya yakin media digital ini penting. Saya yakin transformasi digital ini akan didengar oleh siapapun dan dimanapun. Makanya kita manfaatkan internet ini untuk berita baik. 20 tahun lalu, Taufik hanya seorang warga pindahan. Tak disangka, keresahan dan kegelisahannya pada lingkungan di sekitar rumahnya bakal menjadi kampung edukasi. Selain sebagai seorang ketua RT, dalam kesehariannya Taufik adalah seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di salah satu lembaga negara. Terkadang, di akhir pekan ia kerap menjadi narasumber tentang lingkungan hidup. Media sosial kemudian menjadi panggung yang memperbesar cerita itu. Video-video tentang pergerakannya menyebar, memperlihatkan sisi kepemimpinan yang sederhana namun jarang terlihat. Fenomena ini seolah menjadi pengingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari unit terkecil. Dari seorang RT, dari gang-gang sempit, dari kepedulian yang konsisten, dan Malaka Jaya, cerita itu mulai menggema ke seluruh penjuru kota. Kita punya aplikasi RT online untuk membantu negara dalam validasi data bansos supaya tepat sasaran. Kemudian ketahanan pangan rapuh. Nah, ini ada kaitan dengan yang tadi Prof sampaikan. Kami membuat di lokasi yang full beton dan padat penduduk. Tuh lihat, itu rumah Pak RT-nya ya. Itu kita nih lihat full beton padat penduduk nih, nggak ada tanah kosong sama sekali, sehingga kita menanam hanya menggunakan plaster bag dan pot-pot saja. Yes, saya memang ada dua hal yang berbeda. Pertama, di media pencegah krisis planet ini kan untuk membantu negara bisa menghitung berapa jumlah tanaman produktif misalnya di kawasan padat penduduk di Indonesia. Saya sudah menyiapkan aplikasi yang akan berujung menjadi pusat data nasional pencegah krisis planet. Misalnya di tempat ini ada 800 tanaman produktif nih, yang di dalam pot-pot ini ada 817.
kemudian ada berapa sumur resapan dalam, ada berapa rainwater harvesting nih, ada apa penampungan air hujan misalnya. Itu semua ada datanya, kita siapkan aplikasinya. Sementara bottom up. Nanti kalau nanti diambil oleh pemerintah ya silakan. Kalau pemerintah punya program, saya akan berdiri paling depan, aplikasi saya drop. Kalau perlu kita berikan kepada pemerintah. Nah, yang kedua memang aplikasi untuk transparansi dan akuntabel laporan keuangan. Kan ada iuran warga Rp25.000 per bulan, kemudian ada bantuan dari gubernur Rp2.500.000. Ini kan harus dipertanggungjawabkan. Kami ingin paperless. Kami ingin gubernur melihat, pemerintah melihat bahwa kita di tempat kecil ini juga menginginkan paperless. Di balik setiap program yang dijalankan, perubahan paling nyata justru dirasakan langsung oleh warga. Sebagian besar dari mereka kini ikut terlibat dalam prosesnya. Seperti Hidayatullah, yang pada awalnya merasa ragu. Perubahan sistem, pengelolaan sampah, dan penggunaan teknologi dianggap menambah pekerjaan dan menyulitkan. Namun, seiring waktu keraguan itu perlahan berubah. Salah satunya dengan hadirnya sistem pemantauan berbasis CCTV yang membuat warga merasa lebih aman. Jadi ini Mas, kita bisa memantau kegiatan situasi dan kondisi di lingkungan RT kita lewat CCTV ini. Jadi ini pos kamling kita yang modern gitu, seperti itu. Kalau kondisi seperti ini kan membahayakan ya Pak ya. Nah, kondisi ini sebenarnya nggak boleh nih. Jadi kita bisa memberi perhatian lewat mikrofon ini. Jadi perhatian bagi anak yang berbaju merah dengan bapak yang bertopi merah, harap berhati-hati di kolam, jangan sampai terjadi kecelakaan. Terima kasih. Perkembangan yang begitu pesat, kayaknya ide-ide ini sebelumnya ya nggak bakal mungkin terwujud nih kan. Ternyata dengan kerja keras Pak RT, dengan staf-stafnya, dengan warganya tentunya didukung oleh warga, maka terciptalah kondisi dan situasi saat ini sampai kita viral kan Pak RT-nya seperti itu. Jadi memang dari RT awal dengan RT sekarang itu perbedaannya cukup lumayan, gitu. Ada perkembangan yang baik. Seperti halnya kita bertanam kan gitu. Bertanam di pot, terus kita diadakannya kolam gizi warga, dan pada intinya semuanya baiklah, sangat baik. Melihat kebutuhan akan keterbukaan informasi, Taufik menghadirkan inovasi digital pada tingkat RT. Ia membangun sebuah situs web sederhana yang menjadi pusat informasi bagi seluruh masyarakat, terutama warganya. Melalui platform tersebut, setiap kegiatan, laporan keuangan, hingga program kerja dapat diakses secara terbuka. Transparansi yang dulu terasa jauh, kini menjadi hal yang mudah dijangkau. Saya ingin menjelaskan website RT 8 RW 4 Malakajaya. Di sini kita membuat semua kegiatan ini harus transparan dan akuntabel. Di sini kita transparan ini kan terbuka untuk umum, akuntabel ini terukur, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di sini ini terlihat. Semula ini wilayah kami gersang, kemudian kita sulap menjadi lebih hijau. Bayangkan 20 tahun yang lalu saya hidup di sini, 20 tahun yang lalu saya sudah bertanam, dan mulai 15 tahun yang lalu saya mulai mengompos gitu. Kemudian ini yang menarik, blueprint saya siapkan juga, dan juga SOP-SOP untuk regenerasi kami untuk menjaga keberlanjutan kepengurusan. Di bagian bawah sini, ini juga saya jelaskan visualisasi selokan dengan kolam di saluran air Udits double decker. Ini kalau kondisi normal dia 1 cm, tetapi pada saat hujan misalnya 3 cm. Jadi triple bottom line di sini adalah konsep mendasar yang harus saya miliki dan harus saya jalankan di lingkungan. People, leher ke atas, budaya ini harus berubah. Misalnya, kita alhamdulillah mengusir orang yang parkir di pinggir jalan di wilayah kami itu dengan tulisan. Dilarang parkir, ada lubang resapan biopori milik warga. 6 bulan rambu ini saya lepas, kemudian orang budaya sudah berubah. Karena sudah terbiasa nggak boleh parkir di situ. Warga yang tadinya nggak ngompos, sekarang kan sudah hampir 90% saya mengompos.
warga kami gitu ya, tidak membuang sampah yang bau ke Bantar Gebang. Kemudian profit, perut leher ke bawah perut gitu ya, perut. Ini bagaimana warga saya harus punya uang. Makanya di tempat yang full beton padat penduduk ini, saya berpikir bagaimana warga saya punya uang. Sehingga saya manfaatkan itu satu-satunya lahan yang bisa menghasilkan uang. Ini masih pelan-pelan lah. Artinya 2,5 tahun ini terlalu cepat gitu. Jadi ini saya rem sedikit, sementara baru saluran air kita manfaatkan menjadi double decker. Saluran air di bawah, di atasnya kolam lele karena tidak banjir. Supaya warga saya punya uang. Dan yang terpenting, kami juga membuka lapangan pekerjaan dari sisi profit tadi, people profit. Kemudian planet ini kan harus dijaga. Tadi, triple planetary crisis, ada berkurangnya keanekaragaman hayati, cepatnya perubahan iklim, banyaknya polusi udara. Ini kan harus dicegah dari tempat kita masing-masing. Betul. Kita mengelola sama warga. Ya, jadi di sini ada kelompok tani. Walaupun namanya perkotaan, tetap kita punya poktan, kelompok tani. Kita ada 5. Apa yang dikerjakan secara konsisten ini perlahan berkembang menjadi ruang edukasi bagi masyarakat. Apa yang awalnya hanya inisiatif di tingkat RT, kini menjadi tempat belajar bersama tentang pengelolaan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan. Dalam beberapa waktu terakhir, kedatangan tamu dari berbagai elemen bukan hanya sekadar berkunjung, namun untuk belajar dan mengadopsi inovasi yang ada. Fenomena ini menunjukkan bahwa dari lingkup terkecil, sebuah gerakan dapat tumbuh menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat luas. Nah, ini nomor 17, penampungan air hujan, rainwater harvesting. Ini di dalamnya tuh ada air hujan, ada ikannya 1 biji tuh buat makan jentik-jentik nyamuk kan. Iya. Bahkan dari luar negeri juga sudah banyak berdatangan tempat ini dan juga teman-teman bahkan camat, lurah dari luar pulau juga sudah banyak datang untuk belajar. Saya senang tempat kami menjadi living laboratorium sehingga mudah-mudahan pemerintah bisa melihat bahwa dari tempat kecil ini bisa memberikan contoh. Saya tidak merasa kami pintar. Warga kami terus bergerak, kami terus mengevaluasi diri juga. Jadi di tempat ini alhamdulillah sekarang sudah ada 6 dari 8 astacita pemerintah. Peningkatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan ekonomi, pekerjaan berkualitas, pembangunan dari bawah, dan pembangunan berwawasan lingkungan. Terakhir, penciptaan rasa aman. Secara fisik kita punya CCTV, ada toa speakernya, kemudian ada apar yang taruh di tempat umum. Itu adalah bagian dari rasa aman secara fisik. Dan rasa aman secara perut, kita juga menjamin balita lansia ibu hamil tetap terpenuhi gizinya dari nutrisi yang ikan-ikan yang kita miliki. Upaya yang dilakukan Taufik bersama warganya pada akhirnya mendapat pengakuan yang lebih luas. Berbagai program yang dijalankan dinilai berhasil membawa perubahan nyata, hingga menghantarkannya meraih sejumlah penghargaan dan undangan, baik tingkat nasional maupun internasional. Perhatian tersebut semakin meluas ketika ulasan positif tentang kawasan ini bermunculan di Google. Testimoni dari masyarakat yang menilai lingkungan ini bersih, tertata, dan inovatif menarik perhatian sebuah stasiun televisi di Tiongkok untuk mengundang Taufik guna berbagi cerita secara langsung. Saya diundang ke Tiongkok karena orang luar melihat bahwa kita telah berbuat untuk membangun dan menjaga lingkungan tetap lestari. Amerika pun juga kan sudah memberikan penghargaan kepada kami. Evaluasi atas penanganan manajemen lingkungan 2024 itu diapresiasi oleh Amerika. Jadi bahkan di 2025, kemarin 21 Januari saya diminta mensubmit evaluasi atas 2025, saya submit 21 Januari 2026 untuk evaluasi manajemen penanganan lingkungan di RT kami. Saya dengar sih insya Allah disetujui dan juga diberikan penghargaan kembali dengan nomenklatur yang berbeda dengan 2024. Jadi bayangkan Amerika sudah memberikan penghargaan 2 kali, kemudian Tiongkok juga sudah mengundang kami 2 kali karena kami berbuat menjaga dan membangun lingkungan tetap lestari. Kemudian Singapura juga insya Allah akan memberikan PLTS. Kemudian Belanda insya Allah akan mengundang kami untuk mensosialisasikan apa yang kita lakukan untuk pemberdayaan masyarakat. Alhamdulillah teman-teman, ayo bergerak sepanjang kita niat untuk membangun negeri. Saya yakin
Indonesia ini bisa menjadi besar bukan dari gedung-gedung yang tinggi, tapi dari lingkungan yang dijaga. Tak berhenti di sini, berbagai rencana ke depan telah disiapkan untuk memperkuat kemandirian lingkungan. Salah satunya adalah pemanfaatan energi terbarukan melalui pembangunan PLTS sebagai sumber listrik ramah lingkungan yang dapat digunakan bersama oleh warga. Selain itu, pengelolaan air limbah melalui pembangunan IPAL juga menjadi langkah strategis berikutnya. Dengan sistem ini, air limbah rumah tangga dapat diolah kembali secara aman dan tidak mencemari lingkungan. Upaya ini menjadi bukti bahwa perubahan akan terus berlanjut menuju lingkungan yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Jangka panjang di sini kurang 2 hal lagi. Pertama PLTS, insya Allah karena kita bergerak, banyak orang mau ngasih. Ini ada 3 kementerian, lembaga, institusi yang akan memberikan PLTS, bahkan dari luar negeri. Itu akan memberikan PLTS 10.000 watt atau 10 kilowatt peak di atas rumah kami untuk mengairi, melistriki kolam-kolam kita dan juga untuk penerangan dan juga fasilitas umum yang tidak di-cover oleh pemerintah. Kita gunakan tenaga matahari. Yang kedua, saya menginginkan adanya IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Karena kalau ngelihat di belakang, di RT sebelah, itu terindikasi ada air yang hitam di saluran yang tidak mengalir dengan lancar. Itu kan indikasi sanitasi buruk. Makanya saya mengajukan kepada beberapa lembaga, bahkan ke dunia juga, ada yang ingin memberikan instalasi pengolahan air limbah di tempat ini. Supaya itu saluran air jadi kering, karena nanti langsung didorong di depan rumah kami. Ke depan akan membuat 2 rumah percontohan untuk pensiunan supaya bisa menghasilkan uang minimal 10 juta rupiah per bulan dengan cara bercocok tani, bertanam, berkebun, beternak, dan juga berkegiatan yang intinya menghasilkan uang dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan ekonomi.